Apakah kalian pernah dengar nama CGNG atau kartel generasi baru Jalisco? Mereka bukan sekedar geng jalanan, tapi salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh dan paling ditakuti di dunia. Dari balik bayang-bayang Meksiko, kelompok ini mengendalikan jutaan dolar dari bisnis gelapnya dan jadi pemasok utama fentanyl, obat mematikan yang merenggut banyak nyawa di Amerika Serikat. Yang paling menarik, CGNG bukan kartel biasa. Mereka tumbuh dari puing-puing kartel milenio, lalu berubah jadi kekuatan baru yang mampu menyaingi legenda lama seperti kartel Sinaloa. Di bawah kendali sang pemimpin penuh misteri, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung El Mencho. Jaringan ini kini tersebar lebih dari 40 negara dengan sistem waralaba uni, uang tak terbatas, dan tangan yang merambah ke pejabat korup. CGNG menjelma jadi hantu yang tak bisa dijinakan. Mereka tak cuma dagang narkoba, tapi juga mencuci uang lewat bisnis real estate, penipuan timeshare, hingga pencurian bahan bakar. Di balik setiap transaksi, ada darah, ada kekuasaan, dan ada rasa takut. Dan malam ini, gue akan membuka satu persatu tabir kisah kelam mereka. Kisah tentang uang, kekuasaan, dan kekerasan yang membentuk wajah baru di dunia kriminal modern. Alias El H o Prada, líder principal de la barredora. ¿Te crees muy... Kartel generasi baru Jalisco, atau yang lebih dikenal dengan nama CGNG. Mereka tidak muncul begitu saja. Mereka lahir dari kekacauan, dari perebutan kekuasaan, dan dari ambisi seseorang yang rela melakukan apapun demi membangun kerajaan kriminalnya sendiri. Awalnya CGNG bukanlah kekuatan besar. Mereka hanyalah pecahan kecil dari kartel milenio, sebuah organisasi kriminal yang dulu beroperasi di negara bagian Jalisco pada awal tahun 2000-an. Kartel ini punya hubungan erat dengan kartel Sinaloa yang saat itu dipimpin oleh El Chapo, yang merupakan sosok legendaris di dunia perdagangan narkoba. Tapi semuanya berubah di tahun 2010. Pemimpin kartel milenio tewas dalam operasi militer, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang memicu perpecahan. Tanpa seorang pemimpin yang kuat, kelompok itu terbelah menjadi beberapa faksi yang saling bersaing. Dan dari reruntuhan kekacauan itulah lahir kartel Jalisco New Generation atau CGNG. Di bawah kepemimpinan seorang pria yang kelak dikenal seluruh dunia, Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang dijuluki El Mencho. CGNG mulai berkembang pesat. El Mencho bukanlah sosok biasa. Ia seorang mantan kepolisian yang paham betul cara kerja aparat penegak hukum, tapi juga seorang kriminal yang tahu bagaimana cara menghindari mereka. Dengan disiplin tinggi dan strategi yang kejam, El Mencho mengubah CGNG menjadi kekuatan baru yang siap menggantikan kartel-kartel lama yang mulai rapuh dimakan waktu. Mereka mulai menguasai perdagangan metamfetamin, kokain, dan heroin, mengambil alih jalur penyelundupan yang dulunya dikuasai pesaing mereka. Namun CGNG tak berhenti di sana. Mereka mulai membangun kekuatan militer sendiri, merekrut mantan tentara, melatih anggota dengan teknik perang, dan melengkapi pasukan mereka dengan persenjataan yang canggih yang hampir setara dengan militer Meksiko. Bayangkan saja lur, mereka seperti menciptakan negara kecil versi mereka sendiri di dalam dunia kriminal. Tak butuh waktu lama, CGNG berani menantang dominasi kartel Sinaloa. Mereka bukan sekedar pendatang baru, mereka adalah ancaman nyata bagi setiap kartel yang pernah ada sebelumnya. Dengan pertumbuhan yang cepat dan ambisi yang tak terbendung, CGNG tak lagi hanya beroperasi di Jalisco. Mereka memperluas kekuasaan ke seluruh Meksiko, memicu perang brutal, dan melawan pemerintah juga kelompok saingannya. Dari sebuah perpecahan kecil, CGNG kini tumbuh menjadi monster besar yang sulit dikendalikan. Dan yang paling menakutkan adalah ini baru permulaan. Dari negara bagian Jalisco, CGNG mulai memperluas cengkramannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka tidak hanya menguasai wilayah penting di Meksiko, tapi juga jangkauan pasar internasional. Saat ini,
CGNG dikenal salah satu kartel dengan jaringan terluas dan paling berbahaya di dunia. Mereka mengendalikan perdagangan narkoba di berbagai negara di Meksiko, termasuk Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Colima, Nayarit, hingga Michoacán. Dan wilayah-wilayah ini bukan sekedar titik operasi, tapi medan perang berdarah, di mana CGNG terus menggempur lawan kartel saingan dan pasukan pemerintahan. Kekuasaan mereka tak berhenti sampai di situ. CGNG mulai membangun jalur penyelundupan internasional yang menghubungkan antara Meksiko dengan Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan juga Asia. Mereka menyelundupkan barang haram mereka dengan berbagai rupa. Kokain dari Kolombia, heroin dari ladang popi di Tierra Caliente, juga metamfetamin dari laboratorium rahasia mereka sendiri di Meksiko. Dan tentu saja fentanyl juga diselundupkan, obat sistenik yang sangat mematikan di pasar global. Dengan jaringan yang luas dan rute penyelundupan yang efisien, CGNG kini menjadi pemasok utama narkoba di kota-kota besar Amerika Serikat seperti Los Angeles, Chicago, New York, dan juga Atlanta. Ada satu hal yang benar-benar membedakan antara CGNG dan kartel-kartel lain adalah cara mereka mengendalikan wilayah kekuasaan. Mereka tak hanya menjalankan bisnis kriminal, CGNG juga menguasai kota-kota secara total dengan cara yang belum pernah dilakukan kartel lain sebelumnya. Mereka secara agresif merekrut anggota baru, mulai dari remaja polos, mantan polisi, bahkan anak-anak muda yang haus akan uang dan kekuasaan. Seperti halnya janji para kartel yang dusta, mereka menjanjikan kehidupan mewah, uang, kekuasaan, suatu hal yang manis yang didambakan manusia dengan ekonomi menengah ke bawah. Tapi bagi yang gagal atau mencoba kabur dari organisasi, hukumannya cuma satu, yaitu kematian. Seiring berjalannya waktu, CGNG tumbuh jadi entitas yang menyaingi pemerintahan Meksiko dalam hal kekuatan, persenjataan, dan kontrol wilayah. Dalam beberapa kasus, bahkan mereka lebih kuat dari aparat keamanan resmi. Pemerintah telah melakukan berbagai operasi untuk menghentikan mereka, mulai dari serangan udara, penyergapan, hingga pemburuan besar-besaran. Tapi sejauh ini masih belum cukup. CGNG terus tumbuh semakin kuat, semakin kaya, dan semakin kejam. Mereka tak hanya menaklukkan wilayah para kartel lain, tapi mereka menguasai sepenuhnya. Dan bagi siapapun yang berani menghalangi jalan mereka, hanya ada satu hukuman, yaitu kematian. Sejak kemunculannya, CGNG sudah berkonflik dengan banyak kartel besar. Mereka tidak puas hanya sekedar bertahan. Mereka ingin menghancurkan dan menggantikan semua kartel lama. Kini CGNG dan kartel Sinaloa menjadi dua kartel terbesar dalam perdagangan narkoba dunia. Persaingan keduanya mencapai puncaknya setelah penangkapan Joaquin El Chapo Guzman Loera. Tanpa sang pemimpin, kartel Sinaloa kehilangan kendali di banyak wilayah. Kekosongan itu pun dimanfaatkan oleh CGNG untuk merebut pasar dan jalur penyelundupan yang dikuasai Sinaloa di negara bagian Guanajuato, yang merupakan wilayah konkret dari Sinaloa. CGNG juga pernah terlibat perang brutal melawan kartel Santa Rosa de Lima, merupakan kelompok yang menguasai bisnis pemerasan dan pencurian bahan bakar. Pertempuran di sana menjadi salah satu konflik paling mematikan di Meksiko, tepat di mana setiap hari peluru dan darah menjadi bahasa kekuasaan yang baru. CGNG berusaha mengambil alih kontrol ekonomi ilegal di berbagai wilayah di Meksiko. Langkah ambisius itu memicu pertempuran sengit yang telah menewaskan ribuan orang di timur Meksiko. Mereka berhadapan dengan sisa-sisa Los Zetas dan kartel del Golfo, dua kelompok lama yang dulu dikenal paling brutal. Namun CGNG datang dengan cara yang jauh lebih kejam. Mereka mengeksekusi anggota kartel saingan di depan publik sebagai bentuk teror dan dominasi. Pesan yang jelas tertulis di tubuh korban, "Kami merupakan penguasa baru di sini." Sebuah kata yang sangat tajam sebagai ancaman dan juga teror. CGNG tidak hanya berperang melawan kartel besar, mereka juga memusnahkan geng-geng kecil, kelompok warga bersenjata, atau siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. CGNG juga menarik pajak dari geng jalanan di wilayah mereka. Bagi mereka, belas kasihan bukanlah pilihan. Jika
sebuah geng menolak bergabung atau menolak membayar pajak perlindungan, maka kelompok tersebut akan dihabisi paksa tanpa tersisa. Akibat perang paling brutal ini, ribuan orang tewas, termasuk warga sipil tak bersalah. Kota-kota berubah jadi zona perang dan pemerintah Meksiko semakin kesulitan untuk mengendalikan kekerasan yang meledak di mana-mana. CJNG kini bukan lagi sekedar organisasi kriminal. Mereka telah menjadi pasukan perang modern yang siap bertarung melawan siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Dan sejauh ini tidak ada satupun yang benar-benar bisa menghentikan mereka. Pemerintah Meksiko juga kewalahan mencoba berbagai hal untuk menghancurkan CJNG. Militer dikerahkan dalam operasi besar-besaran, terutama di daerah Jalisco, Michoacán, dan juga Guanajuato, 3 wilayah yang dikenal sebagai basis kekuatan CJNG. Pasukan keamanan menggunakan helikopter tempur, kendaraan lapis baja, dan unit elit bersenjata untuk menghadapi kartel ini. Namun CJNG juga memiliki persenjataan yang lebih sebanding, mulai dari peluncur granat, senapan mesin berat, hingga drone bersenjata yang digunakan untuk menyerang pasukan pemerintah. Bentrok sering terjadi berkali-kali dengan korban besar di pihak aparat atau bahkan kekalahan total. Meskipun pemerintah berhasil menangkap beberapa anggota penting, pemimpin utamanya El Mencho masih menjadi buronan, dan yang membuat mereka sulit dilumpuhkan adalah struktur internalnya. Setiap kali satu sub pemimpin CJNG ditangkap ataupun tewas, CJNG langsung menggantikannya dengan orang yang lebih brutal dan lebih cerdas. Di sisi lain juga korupsi di dalam sistem peradilan Meksiko membuat banyak anggota kartel yang ditangkap justru dibebaskan kembali dalam waktu singkat. Sebuah lingkaran gelap yang terus berulang setiap dekade membuat perang melawan CJNG terasa seperti pertarungan tanpa akhir. Sementara itu, Amerika Serikat yang melirik ini memandang CJNG merupakan ancaman yang sangat serius. Washington telah memberikan bantuan intelijen dan pelatihan militer khusus kepada Meksiko. Departemen Kehakiman AS bahkan menawarkan hadiah sebesar $10 juta untuk informan yang bisa mengarah pada keberadaan El Mencho. Namun intervensi Amerika juga punya batas. Banyak pejabat Meksiko yang menolak campur tangan asing terlalu dalam karena dianggap melanggar kedaulatan negara. Sebagai respon, kedua negara melakukan langkah lain, membekukan rekening bank, menyita aset, dan menutup bisnis-bisnis yang diduga menjadi tempat pencucian uang CJNG. Kartel ini juga diketahui suka mencuci uang lewat perusahaan properti, restoran, hingga pertambangan ilegal. Langkah-langkah ini melemahkan sumber pendapatan mereka, tapi sangat belum cukup untuk menghentikan mesin kejahatan yang sudah terlanjur besar. Karena bagi CJNG, selama ada uang, kekuasaan, dan juga rasa takut, selama itu pula mereka akan terus hidup dan bertahan. Salah satu alasan kenapa CJNG masih tetap berdiri kokoh sampai saat ini adalah korupsi yang menjalar ke akar dan sistem pemerintahan. Bukan menjadi aib bagi kebanyakan orang di Meksiko. Bahkan para pejabat polisi dan personil militer diam-diam menerima uang dari kartel ini. Upaya pembersihan internal pemerintah memang pernah dilakukan, tapi belum bisa dipastikan kalau mereka benar-benar bersih dari pengaruh uang darah itu. Meskipun berbagai operasi besar digelar, dari pengepungan, penangkapan, sampai pemburuan lintas negara maupun benua, CJNG tetap seperti bayangan. Selalu ada, selalu tumbuh, namun sulit untuk dihapus. CJNG bukan cuma sekedar organisasi kriminal. Mereka adalah mesin perang modern, perusahaan kejahatan global, dan ancaman yang nyata bagi stabilitas dunia. Dalam waktu hanya 1 dekade, mereka menjelma dari geng kecil Jalisco menjadi kekuatan gelap yang menandingi negara. Mereka menguasai jalur perdagangan narkoba lintas benua, juga menyingkirkan kartel-kartel lama, bahkan menantang langsung pemerintah Meksiko dan juga negeri Paman Sam. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang, berevolusi seperti sebuah negara bayangan yang berdiri di atas kekerasan dan darah, bagaikan sebuah negara maju dari dunia perkartelan. Jangan lupa klik tombol berlangganan kalau kalian suka dengan video kayak gini lur. Nanti gue bakal bikin lagi. Ada hal yang menarik untuk kita bahas nih, sosok El Mencho,
pemimpin sekaligus di balik otak CJNG yang katanya masih hidup sampai sekarang. Kalau setuju komen saja di bawah lur. Ada pepatah sedikit nih dari gue yang sederhana tapi tajam. Jika kalau kalian memilih jalan pengen jadi bandar narkoboy, mending pikirin lagi deh. Masa jayanya hampir tak pernah melampaui 1 dekade. Umur mereka jarang sampai 50 tahun lebih. Mereka memang hidup dengan banyak uang bergelimpah, minuman di mana-mana, wanita di mana-mana, juga kemewahan. Tapi tak pernah benar-benar hidup tenang. Setiap hari dibayangi dengan peluru, pengkhianatan, dan rasa takut yang tak pernah tidur. Dan akhirnya kisah itu bisa berakhir sama dengan kematian ataupun dibalik jeruji yang dingin. Jadi mending pikirin lagi lur, camkan saja.